Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1, yaitu mengenai bilangan bulat. Kompetensi dasarnya 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan indikatornya yang pertama, menjelaskan definisi operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, menghitung operasi hitung bilangan bulat dengan sifat-sifat operasi. Materi pokok yang akan dipelajari yaitu mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama, mengenai penjumlahan. Penjumlahan adalah menggabungkan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang merupakan jumlah. Contohnya, ada satu buah es krim di kulkas, kemudian ditambah 2 lagi es krim. Maka, es krim yang ada di kulkas berjumlah 3 buah. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita misalkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Maka jika A ditambah B, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Kemudian B ditambah A, maka 2 ditambah 1 hasilnya juga adalah 3. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Di dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambah C, sama dengan A ditambah di dalam kurung B ditambah C. Kita misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Maka hasilnya juga sama-sama 18. Yang ketiga yaitu identitas penjumlahan, di mana A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, yaitu hasilnya sama-sama 3. Yang keempat yaitu inverse penjumlahan. A ditambah negatif A sama dengan negatif A sama dengan A, yang hasilnya sama-sama 0. Selanjutnya yaitu mengenai pengurangan. Pengurangan adalah mengambil sebuah angka dari angka tertentu. Contohnya, Ani memiliki 3 buah balon. Tiba-tiba balonnya meletus 1. Maka, jumlah balon yang dimiliki Ani sekarang adalah 2. Sifat-sifat pengurangan. Pada pengurangan, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif karena hasilnya tidak sama. Seperti yang terlihat pada contoh berikut. Sifat operasi hitung pada pengurangan hanya satu saja, yaitu untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, dengan B dan negatif B saling berlawanan. Contohnya, 17 dikurangi 35 sama dengan 17 ditambah negatif 35, yang hasilnya sama-sama negatif 18. Selanjutnya mengenai perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. R dikali S sama dengan S ditambah S sampai dengan R. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 yang hasilnya adalah 6.
jika diterapkan pada gambar seperti berikut. 3 buah nanas ditambah dengan 3 buah nanas, maka hasilnya adalah 6 buah nanas. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Atau negatif A dikali B sama dengan B dikali negatif A. Contohnya, misalkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 5, maka jika A dikali B sama dengan B dikali A, sama dengan 4 dikali 5, sama dengan 5 dikali 4, yang hasilnya sama-sama 20. Kemudian, negatif 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali negatif 5, yang hasilnya sama-sama negatif 35. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana di dalam kurung A dikali B, kemudian dikali C, sama dengan A dikali di dalam kurung B dikali C. Contohnya, di dalam kurung 1 dikali 2, kemudian dikali 3, sama dengan 1 dikali di dalam kurung 2 dikali 3. Maka, hasilnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 6. Yang hasilnya adalah sama-sama 6, jadi terbukti. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran, yaitu A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah di dalam kurung A dikali C. Yang keempat yaitu identitas penjumlahan. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A yang hasilnya adalah A. Kita misalkan A sama dengan 13, maka 13 dikali 1 sama dengan 1 dikali 13 yang hasilnya sama-sama 13. Pada perkalian, berlaku hasil perkalian sebagai berikut. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda sama adalah bilangan bulat positif. P dikali Q sama dengan PQ. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah bilangan bulat negatif. Negatif P dikali Q sama dengan negatif PQ. Yang ketiga, perkalian sembarang bilangan bulat dengan 0 adalah 0. P dikali 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang hingga habis atau tak tersisa bilangannya. Contohnya 12 dibagi 4. Maka 12 dikurangi 4 sama dengan 8, kemudian 8 dikurangi 4 sama dengan 4, kemudian 4 dikurangi lagi 4, dan hasilnya 0. Maka hasil dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. Untuk lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat 12 buah cupcakes. Kemudian, cupcakes tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa kotak, yang setiap kotaknya terdiri dari 4 buah cupcakes. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga, yang sampai tidak ada sisa lagi pada cupcake tersebut. Maka, pertanyaannya, berapa kotak yang terisi kue? Kotak yang terisi kue ada 3 buah kotak. Jadi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, kita masuk kepada soal evaluasi. Soal yang pertama, hitunglah perkalian berikut. Yang A, 3 dikali 5. Yang B, di dalam kurung 2 dikali 4, kemudian dikali 3. Untuk yang pertama, 3 dikali 5, maka sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Yang hasilnya adalah 15. Kemudian soal yang B, dalam kurung 2 dikali 4 dikali 3. Maka 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Kemudian dikali dengan 3. Hasilnya yaitu 8 dikali 3. Kemudian 8 dikali 3 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8, yang hasilnya adalah 24. Soal berikutnya, hitunglah pembagian berikut.
Yang A, 15 dibagi 3. Yang B, dalam kurung 12 dibagi 4, kemudian dibagi 3. Penyelesaiannya yaitu, untuk soal yang A, 15 dibagi 3 sama dengan 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Maka hasil dari 15 dibagi 3 adalah 5. Karena terdapat 5 kali pengurangan yang hasilnya nanti sampai tak bersisa atau 0. Soal yang B, di dalam kurung 12 dibagi 4, kemudian dibagi 3. Untuk menyelesaikannya, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 12 dibagi 4. Maka, 12 dikurangi 4 sama dengan 8, kemudian 8 dikurangi 4 sama dengan 4, dan 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Maka, hasil dari 12 dibagi 4 adalah 3. Setelah itu, kita bagi 3 dibagi 3, maka hasilnya yaitu sama dengan 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Maka hasil dari 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi, untuk hasil akhir dari 12 dibagi 4 kemudian dibagi lagi 3 adalah 1. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.